Yang masih penasaran dari episode sebelumnya, yuk ditonton alur ceritanya Battle Through the Heaven Season 5 episode 56. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya Medusa dia sangat cemburu kepada Yapei, yang membuat Medusa sangat marah. Kemudian esok hari telah tiba, Xiaoyan dia akan ikut datang dalam pertemuan rapat dengan para klan di Jiama untuk mengajak para klan ikut menyerang sekte Mystic Cloud. Tidak lama setelah itu akhirnya Xiaoyan dan para ketua pun telah memasuki ruangan rapat bansos ini. Jalou pun langsung mengatakan kepada Xiaoyan, aku tidak mengira selama 3 tahun ini kamu Xiaoyan telah berkembang sangat pesat. Xiaoyan dia tersenyum dan langsung memberikan hormat kepada para ketua yang hadir dalam rapat bansos ini. Dan begitu pula para ketua yang memberikan hormat kepada Xiaoyan. Para ketua pun sekarang sangat menghormati Xiaoyan karena sekarang Xiaoyan mungkin kekuatannya lebih kuat dibandingkan mereka. Tentu saja mereka pun tahu orang kuat akan dipandang terhormat di Pulau Jawa ini. Xiaoyan dia langsung mengatakan tujuannya datang ke rapat ini, bahwa dia akan mengajak para ketua untuk melakukan push rank bersama, melawan sekte Mystic Cloud yang dipimpin oleh Yun San. Pasti para ketua pun mereka tahu 2 hari lalu klan Mid-Air telah mengalami penyerangan besar oleh sekte Mystic Cloud. Dalam rapat ini Yao Yue yang hadir dia berkata, walaupun mungkin kekuatan Mystic Cloud sangat besar, selama ini keluarga kekaisaran masih aman. Sekte Mystic Cloud tidak akan mungkin berani menyerang kekaisaran. Xiaoyan dia pun hanya tersenyum mendengar perkataan itu. Xiaoyan pun menceritakan apa yang terjadi di gerbang Zhengui, bahwa sekte Mystic Cloud telah menyerang gerbang Zhengui yang dijaga oleh pasukan kekaisaran. Tentu membuat Jalou yang lain pun sangat terkejut. Ternyata pasukan sekte Mystic Cloud mereka mencoba menguasai gerbang Zhengui. Namun untung saja pada saat itu, Xiaoyan dan pasukannya muncul, datang dan membantu pasukan kekaisaran untuk menghancurkan pasukan sekte Mystic Cloud. Namun Xiaoyan mengatakan jika dia tidak datang membantu, tentu saja pasukan kekaisaran yang berada di sana pasti akan jatuh di tangan Yun San. Jalou dan Yao Yue, mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ternyata sekte Mystic Cloud mencoba menguasai pasukan kekaisaran. Xiaoyan pun menjelaskan kedatangannya ke dalam rapat bansos ini. Dia tidak hanya ingin untuk membalaskan dendam apa yang telah dilakukan sekte Mystic Cloud kepada keluarganya saja. Dirinya juga ingin menghentikan kekuasaan sekte Mystic Cloud yang ingin menguasai kekaisaran Jiama. Jelas kita ketahui dari pergerakannya selama ini, Yun San dia telah memerintahkan pasukannya sedikit demi sedikit untuk menguasai kekaisaran Jiama. Xiaoyan menanyakan kepada para ketua, setelah apa yang barusan dia ceritakan tentang Yun San, Xiaoyan berkata apakah para ketua klan akan bergabung untuk melakukan push rank ini. Sekarang para ketua pun mereka sangat bingung, menentukan pilihan mereka. Apakah mereka harus ikut bergabung dengan Xiaoyan? Apa tetap berdiam diri dengan Yun San? Karena tentu saja ini menyangkut kehidupan seluruh klan mereka. Kemudian salah satu ketua dari rapat ini yaitu Mu Chen dia mengatakan, Xiaoyan, berapakah kemungkinan besar kita menyerang sekte Mystic Cloud kita akan menang? Kemudian Xiaoyan pun tersenyum dengan percaya diri. Xiaoyan mengatakan kemungkinan besar kita akan menang masih 50%. Mendengar perkataan itu para ketua pun mereka masih sangat bingung, karena kemenangan itu masih sangat jauh. Jalou berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, kamu mungkin telah mengumpulkan banyak pasukan yang berada di tingkat doang. Namun aku mengetahui pasukan sekte Mystic Cloud, mereka juga memiliki banyak pasukan bertingkat doang. Dan bahkan mereka masih memiliki banyak orang bertingkat dohuang. Tentu ini masih sangat jauh perbedaan kekuatan kita. Setelah mendengar ucapan tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan langsung bertepuk tangan. Tiba-tiba dari pintu keluar 3 orang ketua, yang tidak lain mereka adalah 3 orang ketua dari Black Corner bertingkat dohuang yang telah Xiaoyan bawa. Kemunculan 3 orang tingkat dohuang ini membuat kaget semua orang. Xiaoyan mengatakan bahwa dia juga memiliki 3 ketua elit dohuang, jadi jangan khawatir. Di saat bersamaan kabut asap muncul dari cincin Xiaoyan, yang ternyata untuk pertama kalinya Yao Lao pun memperlihatkan dirinya kepada para ketua yang ada di dalam rapat bansos ini. Sekarang para ketua pun mereka merasakan bayangan kakek tua itu berkekuatan elit dojong. Tentu saja membuat hati mereka menjadi ketar-ketir. Xiaoyan pun dia sama juga kaget tidak menyangka gurunya akan memperlihatkan dirinya. Xiaoyan berkata, guru, mengapa guru keluar? Perkataan itu para ketua sadar, ternyata itu adalah guru Xiaoyan selama ini. Hai bodong, dia sangat kaget juga ternyata dia sosok guru yang membuat kekuatan Xiaoyan dengan cepat meningkat. 3 ketua dari Black Corner pun dia merasa beruntung karena pada waktu itu, mereka tidak melawan Xiaoyan. Jika mereka melawan mungkin sudah dipastikan mereka akan turu. Di saat bersamaan mereka pun sangat senang, karena mereka yakin akan menang. Karena ada 2 orang dojong di pihak mereka. Sekarang para ketua pun mereka tidak berbicara, mereka sangat ketakutan. Kemudian Yao Lao mengatakan untuk melanjutkan pembicaraan ini. Aku tidak akan mengganggunya, aku hanya ingin melihat.
Xiaoyan bertanya lagi. Guru, mengapa guru keluar? Yao Lao mengatakan, aku hanya ingin membuat para ketua percaya bahwa kita pasti akan menang. Ditambah lagi ketika nanti aku keluar muncul, bertarung bersama kamu, mungkin mereka tidak akan kaget lagi. Setelah itu Jalao berkata, siapakah nama guru Xiaoyan? Yao Lao dia tertawa, dia mengatakan, aku tidak yakin ketika aku menjelajahi pulau Jawa ini. Kalian masih belum lahir. Setelah itu Yao Lao pun melirik ke arah Pama. Dia pun mengenali Pama, dia adalah bocah cilik yang pernah dia bantu. Yao Lao dia merasakan aura Pama setelah lama mereka tidak bertemu. Dengan seketika para ketua pun langsung melihat ke arah Pama. Di sisi lain Pama dia berusaha mengingat siapakah sosok kakek tua itu. Yao Lao menceritakan, dahulu aku sangat tertarik dengan kemampuanmu dan aku memberikan arahan kepadamu agar kamu lebih berkembang. Aku tidak menyangka kamu melebihi harapanku waktu itu. Setelah mendengar hal itu Pama pun dia mengingat bahwa itu adalah orang yang telah membantunya dahulu. Dia pun langsung memberikan hormat kepada Yao Lao dengan menundukkan kepalanya ke lantai. Namun Yao Lao menahannya oleh energinya. Yao Lao mengatakan, jangan terlalu sopan, karena waktu itu aku hanya membantu sedikit. Melihat kejadian ini tentu para ketua yang berada di dalam rapat bansos ini sangat terkejut. Ternyata Pama yang dikenal seorang alkemis hebat, dia sampai menundukkan kepalanya. Pama pun mengatakan, aku tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan guru Xiaoyan sampai mati pun. Mungkin jika waktu itu Yao Lao tidak membantu, dia tidak akan sampai tahap ini. Yao Lao mengatakan, kekuatan yang kamu dapatkan itu adalah hasil jerih payahmu. Setelah itu Yao Lao mengatakan, aku harap para ketua akan bergabung melawan Mystic Lord. Setelah percakapan itu guru Xiaoyan kembali menghilang. Di saat bersamaan para ketua pun dia langsung memberikan hormat kepada Yao Lao. Setelah mengetahui hal tersebut Pama sebagai ketua organisasi alkemis, dia pun mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia akan membantu penyerangan ke Mystic Lord. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini maka aku tidak menghargai jasa dari guru Xiaoyan. Terlebih aku melihat kekaisaran Jiama ini telah akan hancur. Mendengar perkataan Pama, Mu Chen mengatakan bahwa dia akan ikut bersama klanmu untuk menyerang Yunsan. Hanya tersisa dua klan besar yang belum memutuskan di pihak manakah mereka berdiri. Yao Yue dia ingin bertanya kepada Xiaoyan. Yao Yue berkata, sekarang sekte Mystic Cloud mereka ingin menguasai Jiama dan menghancurkan setiap klan. Xiaoyan, jika kami telah bergabung dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Yunsan, apa Xiaoyan akan menjadi seperti Yunsan, yang ingin menghabiskan setiap klan di Jiama ini? Para ketua kaget dengan perkataan Yao Yue yang berani. Xiaoyan berkata bahwa dia tidak akan mungkin menjadi seperti Yunsan. Namun jika klan lain mencoba mengganggu klan Xiao, tentu saja aku pasti akan menghancurkannya. Yao Yue dia tidak suka dengan jawaban Xiaoyan. Dia akan berkata lagi, namun Xiaoyan sedikit marah dan berkata, jika kita tidak bertindak ini juga akan menjadi kerugian besar bagi kekaisaran. Karena kalian juga tahu bahwa Yunsan ingin menguasai Jiama, tinggal menunggu waktu saja kekaisaran akan dihancurkan. Xiaoyan menambahkan, kedatanganku ke sini bukan untuk mengemis meminta bala bantuan, karena semua ini juga adalah untuk kepentingan kalian juga. Jalao berkata, Yao Yue masih muda jadi dia belum paham sampai ke sana. Setelah mendengar percakapan panjang dari tadi, Jalao dia setuju bahwa mereka akan ikut untuk melakukan push rank ini, dan begitu pula klan Nalan, bahwa dia akan bergabung dengan Xiaoyan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa dia yakin dia pasti akan berhasil dalam pertempuran ini, dan Xiaoyan minta para ketua agar tidak membocorkan tentang gurunya kepada orang lain. Tidak lama setelah itu, Hai Bodong dia menerima surat yang dikirim oleh burung, yang ternyata surat itu dikirim oleh Yapei. Xiaoyan dia bertanya apa isi dalam surat itu. Setelah membacanya, Hai Bodong mengatakan bahwa Yapei mendapat informasi Yunsan akan mengadakan pernikahan di sekte Mystic Cloud. Para ketua bingung sebenarnya apa yang akan dilakukan Yunsan. Xiaoyan bertanya siapa yang akan menikah. Hai Bodong berkata, yang akan menikah adalah Yun Yun dan Gu He. Hai Bodong pun dia yang melihat Xiaoyan sedikit termenung. Karena Hai Bodong dia mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki hubungan gelap bersama Yun Yun. Tentu ini akan menjadi berita yang buruk bagi Xiaoyan. Xiaoyan berkata kepada para ketua, aku tidak menyangka Yunsan melakukan ini. Dengan melakukan pernikahan Yun Yun dan Gu He, Yunsa berniat untuk memanfaatkan Gu He yang seorang alkemis tingkat 6. Xiaoyan tahu dengan bantuan Gu He alkemis tingkat 6, maka dia akan dengan mudah untuk merekrut orang-orang kuat, mungkin layak Han Feng waktu dulu. Para ketua pun menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu ada benarnya. Para ketua juga telah mengetahui bahwa Gu He sangat mencintai Yun Yun. Walaupun Yun Yun sendiri dia tidak menyukai Gu He, yang membuat Gu He dia agak menjauh selama ini. Namun sepertinya Gu He sekarang akan sangat senang dia akan mendapatkan orang yang dia cintai. Para ketua berkata, akhirnya Yunsan dia menggunakan cara lucik, dengan menggunakan Yun Yun sebagai umpan. Setelah itu Xiaoyan bertanya, kapan pernikahan itu akan dilakukan? Hai Bodong berkata, pernikahan itu akan dilakukan 2 hari lagi. Xiaoyan sekarang semakin yakin apa yang dia pikirkan, dan Xiaoyan sekarang akan berniat untuk menggagalkan pernikahan Yun Yun.
agar gue tidak memiliki waktu untuk mencari orang-orang kuat, yang akhirnya Xiaoyan dan para ketua akan mempercepat penyerangan. Xiaoyan bertanya kepada Jalau, bukankah keluarga kekaisaran memiliki binatang ajaib untuk bertempur? Jalau berkata benar, binatang ajaib ini setara tingkat Do Huang. Xiaoyan berkata, apa mereka dapat ikut bertempur? Jalau berkata hal itu tidak mungkin, karena hewan ajaib kekaisaran sedang terluka sangat parah. Jalau meminta maaf, karena bukan mereka tidak ingin menurunkan binatang ajaib ini. Pama berkata, andai saja aku bisa memurnikan pil pemulih binatang jiwa tingkat 6, yang mampu membuat hewan ajaib pulih kembali. Xiaoyan berkata, siapkan saja bahan-bahannya, aku yang akan membuat pil pemulihan binatang jiwa ini. Tentu membuat Pama kaget, ternyata Xiaoyan sekarang berada di alkemis tingkat 6. Pama tahu dulu Xiaoyan berada di tingkat 4, namun dia tidak percaya dalam waktu 3 tahun Xiaoyan berhasil naik menjadi tingkat 6. Setelah percakapan ini para ketua mereka berpisah, untuk menyiapkan pasukan masing-masing sebelum menyerang sekte Mystic Cloud. 而是你们皇室未来是否可以稳固吧？不用管他，让他去吧。 Mereka akan bergabung dengan Xiaoyan untuk menyerang sekte Mystic Cloud dalam 2 hari. Setelah rapat bansos ini akhirnya, para ketua pun berpamitan untuk pergi mempersiapkan pasukannya. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang pergi ke tempat baru klan Xiao, yang sebelumnya Xiaoyan yang memerintahkan Xiaoli untuk mencari tempat baru yang lebih layak. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.